dan untuk memperkenalkan diri di hadapan para ketua RT dan para pengurus RT untuk nanti dijadikan pedoman pada saat pemilihan nanti. Namun untuk mengetahui siapa nanti yang akan menjadi calon urut nomor 1, nomor 2, nomor 3, panitia sudah menyiapkan kotak. Nanti akan kita minta pada calon untuk mengambil nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Oke, baiklah. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ada Ibu? Oke, tidak ada. Waktu dan jadwal yang kami berikan memang tidak sesuai ya. Jadi kami panitia mohon maaf, tapi panitia sudah ada sejak jam 19.30. Nah, itu kami mohon maaf. Baiklah, kita langsung saja untuk tahap kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Yesi. Kami persilakan dan hadirin silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara dengan menyanyikan bangsa Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara berikutnya, oke, berhubung Pak Lurah belum datang, maka kita melangkah ke poin pengambilan nomor urut calon. Jadi di sini ada dua kotak, satu berisi nama dan satu berisi nomor. Nah, nama dan nomor ini diambil dua-duanya oleh para calon, dan jika jadi nanti dalam penyampaian visi misi ini kita urut dari nomor 1. Misalkan nomor 1 diperoleh oleh Pak Endau, maka visi dan misi dimulai oleh Pak Endau. Dan seterusnya. Dan begitu juga nanti dalam pemilihan suara nomor urut ini akan digunakan. Jadi nanti pada saat tanggal 30 tinggal datang, tinggal mencoblos. Jadi kita langsung pasang foto-foto di situ. Demikian, kami persilakan para calon untuk mengambil. Mungkin kita edarkan aja ya. Ya. Silakan diambil, Pak Teguh. Mungkin nanti dibukanya pada saat kami instruksikan dibuka. Diambil dulu, Pak. Diambil dulu. Nanti kita buka bersama-sama. Mantap nih. Oke, terima kasih. Oke. Dimohon berdiri ketiga calon.
Oke. Silakan dibuka Pak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Teguh nomor 3, Pak Endang nomor 2, Pak Sotas nomor 1. Oke. 1, 2, 3. Berarti sudah ditetapkan bahwa nomor urut 1 yaitu Bapak Pak Soleh Tasrif, nomor urut 2 Bapak Endang, dan nomor urut 3 Bapak Teguh Iman Santoso. Oke, berarti Oke, dengan diambilnya nomor urut oleh masing-masing calon, maka sesuai dengan apa yang kami katakan, visi dan misi ini hanya menyampaikan visi dan misi. Jadi sedapat yang Bapak ketahui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada panitia, yang terhormat kepada Bapak RT di lingkungan RW 04, yang terhormat kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan mungkin. Kami mencalonkan diri dan telah mendapat nomor urut 1. Visi saya untuk menjadi RW ini adalah ingin menjadikan bahwa kampung Islam ini kampung Islam yang indah dan nyaman, di mana tempat kita tinggal ini. Misinya adalah yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga, dan alhamdulillah itu sudah sangat terbantu dengan adanya TPL. Yang kedua adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki prasarana dan sarana yang telah ada, mengoptimalkannya, yang semuanya dipergunakan untuk warga. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan pada warga dan tertib administrasi. Mungkin saya akan ulas sedikit bahwa nanti jika saya menjadi ini kepala ketua RW, maka saya akan memprioritaskan prasarana jalan, penerangan, supaya agar kampung ini indah, dan melibatkan bapak-bapak RT sekalian. Dan dari segi anggaran saya akan membuat RAB terlebih dahulu sehingga dapat kita ketahui kewajaran dari nilai proyek yang berjalan ini. Dan jika dalam hal pelayanan, saya akan berusaha untuk melayani kepentingan daripada warga di sini. Dan untuk tertib administrasi, saya akan berusaha menertibkan dan transparansi yang akan selalu dijaga, dan akan membentuk tim pengawas yang akan mengawasi jalannya atau memberikan arahan atau nasihat kepada ketua pengurus RW. Itulah mungkin yang visi dan misi yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terima wadah ya Pak ya. Oh Jaitun. Ada RT2. Oh RT2. Kita sering mengenal ya Pak ya. Karena dapat 1 nih. Iya. Karena saya di sini ya mungkin udah dibilang lama juga, sering mengenal wajah. Tapi tinggalnya di mana saya nggak tahu gitu. Maklum, saya juga baru nongol di pendopo ini gitu. Dan selama ini mungkin saya jarang nongol gitu Pak.
Pak Teguh tahu tuh mungkin nomornya di ujung ya Pak ya. Oke, terima kasih atas penyampaian isi dan misi secara singkat. Mungkin singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia pemilihan Ketua RW 14 Islamic Village Kelurahan Kelapa II. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan di sini ada Ibu, para RT yang hadir pada malam ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Juga saya hormati para calon di sini, Pak Teguh Santoso yang beliau mantan RW kita. Yang saya hormati Pak Soleh ya. Pertama dan utama barangkali kita ucapkan puji dan syukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka yang pertama tentu saja silaturahmi Pak. Yang kedua dalam rangka kaitannya tadi panitia menyebut semacam sosialisasi atau menyampaikan visi dan misi calon Ketua RW 14. Izin barangkali saya sebelum menyampaikan visi dan misi ya, saya memperkenalkan diri Pak, karena barangkali ada yang belum kenal ke saya. Saya di Islamik kurang lebih sudah 16 tahun Pak. Di Islamik saya berdiam di Jalan Mawada 3 D4 nomor 28. Saya lahir di Tangerang. Bapak saya lahir di Tangerang. Keturunan barangkali banyak lahir di Tangerang. Jadi saya orang Tangerang Pak. Ya, sekolah saya juga dulu SMA-nya SMA Tangerang. Saya lahir di Rajak. Rajak kalau dari sini kira-kira 25 kilo Pak. Ya, Pak Teguh saya 25 kilo dari sini. Orang Tangerangnya. Jadi saya lahir di Rajak di sana Pak, di kampung. Ya, gitu. Tetapi saya ingin cita-cita justru tinggal di Islamik Pak. Gitu. Ya. Pengalaman luar biasa Pak. Saya makanya ingin menyampaikan barangkali seperti ini. Ya. Waktunya panjang Pak. Ya. Baik, terima kasih. Gitu. Karena saya ingin memperkenalkan Pak. Karena ada sebagian, jujur saja, banyak yang bertanya Pak. Saya 16 tahun di sini. Ya. Ada yang menyatakan barangkali saya nasibnya sangat beruntung. Saya katakan saya sangat beruntung saya Pak. Jadi saya ada yang mengira saya ini Cina. Insya Allah Pak. Bapak saya Haji Muhammad Dasar. Ya, kebetulan beliau dulu almarhum dipercaya menjadi kepala desa sama Pak Teguh. Mungkin ya kita Pak Teguh ya. Jadi akhirnya mungkin saya jarang Pak. Gitu. Yang selanjutnya kaitan dengan saya aktivitas, saya masih pegawai negeri sipil. Ya, saya sudah 25 tahun menjadi pegawai negeri sipil. Dulu saya kerja di Kabupaten Tangerang selama 11 tahun dan saya pindah diminta untuk membantu pemerintah Tangsel. Dan sekarang saya menjadi kepala bidang pengembangan pemuda. Barangkali ingin tahu bapak-bapak, itulah saya. Pengalaman barangkali ada beberapa yang saya alami di birokrat, ya, beberapa OPD barangkali dinas kaitannya dengan pekerjaan saya. Itu barangkali pengalaman maupun sedikit perkenalan dari saya.
Langsung barangkali Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan mimpi saya. Kalau Bapak-bapak dan Ibu seandainya barangkali mempercayakan saya, dan saya ingin mengajak misi ini, sebetulnya misi ini misi kita bersama. Baik, yang pertama bahwa saya punya visi menuju RW 14 kami pilih unggul berdasarkan nilai Islam. Kenapa saya sampaikan ini visi ini? Karena memang waktu saya mau diam di Islam pun saya ditolak karena saya dimaksud katanya orang Cina. Oleh karena itu saya mimpi, Pak. Mimpi diam di Islamik ini seperti apa yang memang kita cita-citakan. Saya pikir yang ada di sini sepakat bahwa kita ingin punya lingkungan seperti apa yang cita-citakan. Saya mimpi, Pak. Oleh karena itu saya punya kesempatan dalam rangka barangkali kalau diberikan kepercayaan, mimpi ini saya akan coba wujudkan. Tentu saja harus bersama-sama dengan bapak-bapak semua dan semua warga Islam. Tidak mungkin terwujud kalau tidak bersama-sama. Karena memang lembaga ke-RW-an tidak seperti apa yang saya alami. Kalau di pemerintahan anggarannya jelas, yang nyari duitnya juga jelas. Ya, di RW kita cari sendiri bersama-sama. Tidak ada anggaran yang memang menjadi patokan seperti di pemerintah. Oleh karena itu, kalau ingin mimpi ini terwujud, saya akan mengajak semua partisipasi, bapak-bapak semua, bagaimana kita menciptakan visi ini. Oleh karena itu, saya berharap ini adalah misi kita bersama untuk mewujudkan cita-cita itu. Untuk mewujudkan apa yang saya inginkan, pertama tentu saja karena kita RW bagian dari kepemerintahan, maka pertama tentu mendukung menjalankan program pemerintahan Kabupaten Tangerang melalui pemerintahan kelurahan Kelapa II. Karena kita bagian dalam strukturnya, bagian, tetapi memang tidak bertanggung jawab secara langsung. Pengetahuan saya begitu dalam konteks tata negaranya. Pertama itu. Yang kedua, menyusun tata kelola administrasi dan keuangan serta aset secara transparan dan akuntabel melalui sistem yang efektif, efisien. Saya pikir ini poin yang sangat penting dan ini semua bercita-cita. Siapa yang tidak mau tertib? Pasti semua ini tertib. Siapa yang mau tidak transparan? Semua pasti ingin transparan. Oleh karena itu, kita akan bangun tata kelola administrasi, ya. Laporan keuangan kita akseskan semua. Masyarakat, warga Islamik tahu apa pendapatannya, apa akan dikeluarkannya. Tentunya nanti mekanismenya, sistemnya kita atur sedemikian rupa berdasarkan tentu saja pengalaman yang sudah saya dapat mencoba dan diterapkan di kelembagaan RW. Itu yang nanti akan kita coba. Aset-aset banyak, ya. Aset-aset menjadi kewenangan RW tentu saja ada. Oleh karena itu kita tertibkan sehingga kita tahu mana sih aset yang kita bisa perdayakan, mana yang kita bisa tingkatkan, untuk siapa? Untuk warga Islami. Itu yang coba saya akan ke depan kita susun. Yang ketiga, menyusun tata kelola keamanan yang efektif dan terpadu bagi warga di lingkungan kompleks Islami. Pilih, sekarang sudah terjadi, ya. Di sana sudah orang masuk dari luar, sudah ada pengawasan mau kemana, ya. Saya melihat diri apa yang sudah dilakukan oleh beliau Pak Teguh. Tentu saja ada peningkatan, perlu peningkatan seperti apa nanti yang kira-kira memang belum maksimal. Oleh karena itu saya coba kaitan dengan terpadu itu. Nanti ke depan kita bikin sistem pengawasan terpadu kaitannya dengan lingkungan kita. Bila perlu nanti ada sistem RW tahu lingkungan yang ada di kita ini. Selain memang RT juga punya sistemnya. Ada saya lihat beberapa RT punya CCTV, ya. Jangan begini, RW misalnya kita
Tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan pojok sono, misalnya kiri, sana, timur, barat. Nah ini sudah dilakukan. Karena kita juga ingin menunjukkan Islamic dulu, saya coba mengunduhi seperti itu, punya visi seperti itu. Ya. Yang keempat adalah menyusun tata kelola persampahan dan kebersihan lingkungan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Ini juga sangat penting, Pak, karena kaitannya dengan kesehatan, tata aturan, ya siapa yang mau dideketin sampah. Ya. Sekarang sudah terjadi pengolahan itu. Saya pikir harus ada peningkatan. Kalau dipandang perlu, ini belum maksimal, kita akan tingkatkan, Pak, pengolahan persampahan itu. Ya. Kebetulan saya ada pengalaman di dalam melaksanakan tugas. Adalah saya pernah ada di lingkungan dinas kelurahan lingkungan. Mungkin ini nanti juga menjadi harapan saya untuk menjawab tantangan atau menyelesaikan persampahan di kita. Yang selanjutnya, yang kelima adalah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga di situ baik internal maupun eksternal. Kita membangun wilayah RW bagian dari kelurahan, tentu saja kita nggak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Ya, bidang kesehatan itu kita butuhkan dinas kesehatan, ya. Bidang pendidikan kita butuh. Ya. Jadi kita harus coba bekerja sama, baik itu di internal sendiri. Sekarang beruntung kita warga Islamik punya rumah sakit Kodar, punya sekolah Islamik yayasan yang sudah kontribusinya luar biasa kepada kita. Oleh karena itu ke depan kita tingkatkan. Ya, harus ada timbal balik manfaatannya. Ya, sama-sama kita coba membangun itu dalam sisi bahkan ke depan bisa bekerja sama. Karena sayang lembaga ini ada di lingkungan kita maksimalkan konteksnya untuk kesejahteraan warga Islami. Itu perlu, Pak, menurut saya. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa misi saya adalah menjalin kerjasama. Lebih-lebih lembaga-lembaga lain yang justru berkaitan juga dalam hal meningkatkan kesejahteraan kita semua. Banyak hal yang memang kita butuh kerjasama dengan eksternal di samping memang internal. Yang selanjutnya, yang nomor 6, menciptakan tata ruang lingkungan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Saya garis bawahi kewenangan yang berlaku. Memang pengaturan tata ruang diatur oleh pemerintah kabupaten. Ya, kebetulan saya dulu pernah juga di dinas tata ruang. Tata ruang ini sudah diatur, Pak. Tentukan dalam konteks saya pernah diberikan ini Senpen namanya. Sudah diatur sedemikian rupa, ya, tata ruangnya. Oleh karena itu, karena sudah diatur, kita serasikan mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang kita perlu juga sesuaikan, ya, kaitannya dengan tata ruang. Karena tata ruang memegang peranan penting dalam tata kelola lingkungan. Kalau menempatkan pemanfaatan ruang itu salah, akan berdampak, Pak. Akan berdampak. Oleh karena itu, kita menjadi konsen juga. Saya menjadi konsen juga dalam konteks itu tata ruang. Karena memang tata ruang dibuat itu sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi bila pemanfaatannya tidak sesuai. Sebagai contoh, misalnya kalau di situ tidak boleh dibangun tempat dagang, tapi tiba-tiba dibangun tempat dagang, akan menyesuaikan tentunya itu dampaknya. Nanti akan kebangkitan kendaraan, ya, kalau tidak sesuai barangkali menghalangi lalu lintas, akan macet. Itu Pak Atian keluar dari rumah buru-buru karena jalannya jadi sempit, karena penggunaan pemanfaatannya tidak sesuai, barangkali itu akan macet. Nah ini juga perlu kita. Karena itu pengaturan tata ruang perlu juga sebagai landasan kita untuk tertibnya lingkungan. Baik, yang ke-7, menciptakan dan meningkatkan silaturahmi, kerukunan, saling menghormati antar warga sehingga tercipta masyarakat sesuai dengan tuntunan
Islam. Nah ini yang cita-cita saya, yang masuk ke Islamik ini. Ya, tadi saya sampaikan, kayaknya orang Islamik tidak punya keinginan seperti itu. Ya, saya merasa bangga Bapak Ibu kalau ditanya tinggal di mana, Islamik saya Pak. Gitu. Saya bangga Pak, karena jujur pasti saudara saya seiman. Gitu. Karena saya tinggal di komplek Islamik. Tadi saya contohkan, saya mau masuk Islamik aja dilarang karena saya dianggap orang Cina. Mungkin tidak seiman, itu kira-kira. Oleh karena itu, harapan saya Islamik ini menjadi unggul Pak. Menjadi unggul. Unggul apa? Unggul semuanya Pak. Tata lingkungannya unggul, perilaku masyarakatnya, warganya unggul. Semuanya unggul Pak. Sesuai barangkali tuntunan Islam yang memang menjadi nganut kita, agama kita. Ini harapannya. Sekarang izin saya barangkali menyampaikan, kalau kita masuk Islamik, ini kawasan Islamik, ini belum ada kelihatan nih, gitu loh. Kita masuk kawasan Islamik atau bukan, gitu kan? Ya, ini nih, barangkali nih, ini persepsi saya. Mudah-mudahan persepsi saya salah Pak. Gitu. Saya ingin barangkali ke depan kita punya identitas Pak. Identitas kalau masuk kawasan Islamik, benar masuk kawasan Islamik. Gitu loh, bukan masuk ke kawasan yang tetangga kita belah sana, tetangga belah sana. Kita ingin kebanggaan ini kita wujudkan Pak, Islamik ini. Gitu. Tentu saja tadi saya sampaikan kita harus bersama-sama bertahap mewujudkan ini. Bila perlu barangkali identitas itu kita bangun. Gitu. Kalau masuk ke tempat-tempat tertentu kawasan, ya Pak Ustadz, ini sudah tahu kita tuh masuk. Yang paling gampang barangkali yang paling gampang ke Bali. Kalau kita masuk ke Bali itu lingkungan Bali itu hampir semua itu Pak. Kan? Bangunannya itu hampir semua gitu mencirikan mereka gitu kan. Itu bangunan. Artinya stylenya. Kita tidaklah barangkali karena ini sudah terjadi. Ya, minimal perilaku ya jangan begini Bapak Ibu. Pas azan maghrib di samping kita tetap ada suara musik segede-gede apa kira-kira. Itu juga barangkali dipertimbangkan oleh kita untuk menciptakan kawasan Islamik. Contoh itu saja. Barangkali banyak yang mesti kita sepakat bersama-sama mewujudkan lingkungan Islamik. Yang selanjutnya adalah meningkatkan peran aktif warga dalam mengambil prakarsa dalam masalah. Ini suka nggak suka Pak. Ya, sekarang ini ya media online, medsos kan dipakai nih sekarang ini. Ya ke depan kita buat. Sekarang WhatsApp aja barangkali bisa dipakai untuk menampung aspirasi. Ke depan ya, kita coba tampung itu aspirasi. Ya saya juga tahu misalnya kalau dipercayakan oleh Bapak Ibu, wah di RT sana ini banyak aspirasinya. Contoh misalnya banjir. Gitu, udah tahu ada aspirasi dan saya juga gampang monitornya barangkali mengunjunginya persoalan-persoalan karena memang sudah terinformasi itu prakarsa warga Islamik itu kaitannya dengan itu ya. Jadi tidak harus barangkali ya setiap minggu rapat barangkali setiap bulan rapat barangkali ya kita bisa mendiskusikan. Oleh karena itu nanti kita buat sistemnya seperti apa yang bisa dipersiapkan sesuai dengan janji. Yang selanjutnya kaitan menyelenggarakan kegiatan kepemudaan, pendidikan, perannya olahraga, kesehatan, dan sakit. Nah ini sudah dilakukan saya pikir itu. Kami juga berterima kasih selama ini sama beliau Pak Teguh ya sudah maksimal dan kita juga tahu apa yang dilakukan oleh beliau. Saya barangkali kalau dipercayakan meningkatkan barangkali. Kalau yang tidak ada kita selenggarakan. Banyak ini. Tadi di awal saya sampaikan ada keterkaitan dengan faktor eksternal. Oleh karena itu kita membangun bersama-sama. Semboyan saya ya
bekerja bersama, sama-sama kerja Pak. Jadi kalau kerja RW doang, kalau RT nggak kerja, warga juga nggak mikirin, kita bersama barangkali nggak terwujud. Ayo kita kerja bersama, ya sama-sama sesuai dengan kewenangan tentu saja, ya karena memang sudah diatur fungsinya. Kewenangan RW seperti apa batasannya, kewenangan RT seperti apa batasannya. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih banyak pada panitia, juga kepada Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dan saya diberikan kesempatan ya silaturahmi dengan Bapak Ibu semua pada kesempatan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya berharap sekali lagi andai kata Bapak Ibu ya mempercayakan saya, itulah yang coba saya sampaikan. Kemudian disinggung juga mengenai tata kelola persampahan ya, mungkin nggak semua RT juga ikut dalam program RW 14 yang ada. Mungkin ada beberapa RT ya, saya dengar menggunakan cara sendiri, tapi itu kita juga tidak bisa berkata apa-apa ya, mungkin RW lebih tahu. Kemudian tata ya, kami pikir hanya itu garis besarnya, tapi tadi detailnya sudah dijelaskan secara gamblang, lugas. Nomor 3 ya, Pak Teguh, penyampaian visi misi terakhir. Silakan, mungkin Pak Yogi akan menambahkan. Silakan Pak Teguh, waktu dan tempat kami persilahkan. Mau pakai slide juga Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Panitia Pemilihan RW 14, yang saya hormati Bapak-bapak yang ikut dalam pemilihan, ikut dalam kompetisi. Sebenarnya bukan kompetisi ya Pak ya, kita ini bersama-sama, Pak Soltas dan Pak Endang. Tadi juga yang saya hormati Bapak-bapak RT sekalian beserta pengurusnya, terima kasih atas kehadirannya, melihat visi misi kita bersama bertiga ini. Mungkin nggak jauh beda ya, saya sama bapak-bapak ini, kita punya angan-angan, punya cita-cita menjadikan Islamik ini Islamik yang penuh dengan punya kultur Islamnya itu lebih muncul dan mungkin lebih rukun, gaya Islamnya punya cirinya, ciri Islamnya ada lambang-lambang tentang adanya Islam, ini kompleks Islam itu sama. Saya juga seperti itu. Saya berharap juga ke depan ini akan lebih berharap kita ini lebih harmonis. Mungkin kalau ada kesalahan, ada kekurangan, kita harusnya bersikaplah seperti orang Islam. Kalau memang kita tinggal di rumah kompleks Islam. Jadi mungkin kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang saya buat pada waktu itu. Bagaimana caranya untuk memperbaiki? Jadi saya berpikir sederhana, melihat pengalaman, masukan, kritik dan lain sebagainya. Tadi saya harus membuka keterbukaan, lebih terbuka dari sisi keuangan, dari sisi khususnya keuangan dan laporan, peraturan dan lain sebagainya. Kalau saya ke depan ini akan lebih saya buka. Sistem saya ini sebenarnya kalau seluas 57 hektar ini dikerjakan hanya beberapa Masalah, lebih baik ditegur, dikritik langsung, sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Nah, masuk. Ya, jadi dibutuhkan peran serta RT dan warga untuk mensukseskan program-programnya kalau beliau terpilih. Dan ini kami serahkan juga kepada para ketua RT, Gila-gila HP-nya. para pengurus RT. Pak Yusuf, apakah? Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada 3 calon ketua RW 14 periode 2001-2024. Mudah-mudahan penyampaian visi dan misi ini dapat menjadi pedoman Bapak-Bapak Ketua RT dalam memilih calon pemimpin yang akan datang. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu deklarasi damai. Deklarasi damai mungkin saya minta ke 3 calon untuk dapat berdiri di depan kamera. Karena ini live, saya sengaja share via Zoom link. Sekaligus mungkin ada statement terakhir dari ketiga calon, kami persilahkan. Dari nomor urut 1, Pak. Dari nomor urut 1. Silakan berdiri, Pak Soleh Taslim. Bisa menghadap ke kamera, Pak. Atau mau mempromosikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit. Tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya Soleh Tasrif, tinggal di Jaitun 2 nomor 14 RT 02. Dan kayaknya ada yang ketinggal dalam misi saya. Satu aja, yaitu misi saya juga ingin memperdayakan musola, meningkatkan fungsi dan peran musola, sehingga di setiap musola itu ada ciri khasnya. Misalnya yang sekarang ini yang sekarang sudah berjalan di Ar-Rahmah dan Sakinah ada pengajian, ada tahsin, mungkin di Mawadah nanti ada akidah, mungkin di Wakifin ada ceramah apa, ilmu apa, atau ilmu ceramah, sehingga Islamik ini menjadi pusat ilmu. Jadi jangan Islamik yang mengundang orang lain untuk datang, tapi orang Islamik lah yang diundang untuk keluar untuk berdakwah. Begitu kira-kira tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau hal-hal lain. Izin panitia menambahkan lagi ya. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, saya yakin ya, sekarang ini kita sudah berjalan sebetulnya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ke depan sesuai moto kita, moto saya tadi saya sampaikan, juga keinginan kita bersama, kita akan tingkatkan itu kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu saja. Kedua, kerukunan, ya, kerukunan. Karena memang hubungan kita di Islam ini silakan ya, beda tapi tetap satu, karena kita orang Islam. Karena itu apapun yang kita lakukan, kita pecahkan persoalan, tentu saja kita merunut ke sana, tentu juga kepada aturan-aturan yang memang menjadi landasan kita di dalam rangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Endang. Silakan Pak Teguh terakhir.
Iya, kasih kesempatan nambah waktu. Tadi ada apa namanya? Perdamaian. Deklarasi perdamaian. Mungkin ada tambahan satu lembaga yang kita terlupakan yaitu UMIMAT. UMIMAT itu adalah lembaga, bukan lembaga ya, Pak, itu kegiatan perekonomian untuk kalangan ibu-ibu di Islamic Village. Jadi saya sih punya cita-cita gimana terserah RT nanti kita sepakati ada di daerah sini di Islamic ini dan kita renovasi ini kita perbaiki kalau disetujui oleh RT. Satu, tadi ada deklarasi perdamaian katanya. Saya tadi juga kata Pandang berharap ada kerukunan Pak ya, gitu. Jadi kita juga berharap, saya juga berharap dengan adanya kerukunan. Tapi saya bersyukur karena melihat kemarin ada beberapa medsos, kalau menurut saya ya itu kritik dan dukungan. Jadi saya sama-sama mengucapkan terima kasih kepada yang mengkritik saya dan yang mendukung saya. Dan saya tidak akan pernah dendam dan tidak akan pernah mau membalas. Jadi saya malah mengucapkan terima kasih atas apa mungkin itu, makanya saya terbuka, mungkin ada kesalahan-kesalahan saya yang mungkin perbuatan saya yang dianggap salah, bukan kesalahan, perbuatan saya yang dianggap salah, saya minta mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira itu, terima kasih buat semua, semoga kita rukun ke depannya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang, mungkin di sini Pak bersama saya. Nomor. Nggak apa-apa. Oke. Baik Bapak Ibu, inilah calon Ketua RW 14 2021-2024. Mari kita berikan dukungan dan menyuarakan aspirasinya sesuai dengan mekanisme yang telah kita sepakati bersama. Sudah? Sesi foto bersama sudah? Oke, sekarang berjabat tangan mungkin secara simbolis. Berjabat tangan? Ya. Nah, itu mantap tuh. Itu yang mantap. Ini mantap. Cuman saya yang dulunya berdamai kapan bersisinya saya. Iya, masalahnya itu. Ya. Baik, sudah cukup. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Semoga acara pada tanggal 30 Juni nanti dapat berlangsung dengan sukses. Saya juga selaku panitia memohon doa restunya pada seluruh warga Islamic Village agar dapat menghasilkan calon pemimpin ke depan yang lebih sesuai dengan keinginan kita bersama. Selanjutnya Pak Barito. Oke, terima kasih Pak Yogi. Oke, acara selanjutnya adalah pembacaan doa dan setelah itu terakhir kita rapat tamah dan makan malam. Untuk pembacaan doa, kalau bisa Pak Edi ada ya? Pak Edi? Ada. Pak Edi tolong ya Pak Edi. Ustadz Maskur. Tunggu sebentar Pak, saya langsung berikan. Baik, saya datang ke Pak Edi. Tabaknya bawa sini nih. Sebelum saya melaksanakan tugas untuk memimpin doa, sedikit ingin saya sampaikan kepada semua warga Islamik, umumnya khususnya para RT dan para calon. Mudah-mudahan dengan tadi ditandatangannya MOU atau deklarasi damai, mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan ini
menjadi kenyataan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ila hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk niat kita semua, terutama dalam nanti insya Allah tanggal 30 Juni akan diadakan pesta demokrasi untuk warga Islam Philip, khususnya untuk RW 14. Mudah-mudahan segala apa yang akan dilaksanakan oleh panitia khususnya, dan mudah-mudahan apa yang kita minta nantinya benar-benar menjadi kenyataan juga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabb, inna kunna minadh dhalimin. Inna kunna ya Rabb minadh dhalimin. Inna kunna ya Rabb minadh dhalimin. La ilam taghfirana ya Allah wa ilam tarhamna ya Karim, la nakunanna minal khasirin, la nakunanna minaz zalimin. Faghfir lana dzunubana ya Allah wa liwalidayna ya Rahman, warhamhuma ya Karim kama rabbayana shighara. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhwatina, la siyama li jami' masyayikhina wali junubi asatidina wali muallimina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada malam minggu yang cerah ini ya Allah, kami bermunajat dan kami bertenadah kehadiratmu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami niatkan, apa yang kami inginkan, apa yang kami inginkan khususnya untuk warga RW 14, mudah-mudahan Kau kabulkan ya Allah. Kau berikan kekuatan kepada panitia, Kau berikan kekuatan ya Allah kepada calon-calon yang ingin memimpin warga 014 ini ya Allah. Allahumma ya Rabb, berilah dan arahkanlah serta bimbinglah para pemimpin kami yang akan dipilih oleh warganya nanti. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ya Allah, Kau jaga ya Allah, Kau selamatkan ya Allah, Kau jauhkan dari malapetaka dan mara bahaya yang akan mengakibatkan pecahnya warga Islamic Philip ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, inna nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa barakatan ya Allah fi rizkina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qablal maut
wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najatan wal 'afwa indal hisab. Wa nas'aluka ya Allah 'aishatan radiyah wa hayatan thayyibah wa maqaman mahmudah wa tijaratan lan tabur ya Allah. Wa tijaratan lan tabur ya Rahman wa tijaratan lan tabur ya mujibas salihin. Yassir ya Allah ala kulli umuriha ya Allah. Yassir ala kulli umurina ya Rahman. Yassir ala kulli umurina ya Rahman ya mujibas salihin. Wa la tu'assir ya Allah. Ya Mu'in, ya Munir, ya Nasir, ya Khairan Nasir. Allahumma ya Allah, kami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah dan kami minta. Kami menyembah dan kami mohon kepadamu ya Allah. Aslih lana dinan ya Allah. Bersihkan ya Allah agama kami ya Allah. Baikkan agama kami ya Allah. Karena hiya ma'asuna ya Rahman. Waslih lana dinana alladhi huwa ma'asuna ya Karim. Karena agama kami adalah sebagai pegangan hidup kami ya Allah. Waslih lana ya Allah dinana, waslih lana wa akhiratan ya Allah. Dan baikkanlah kami ya Allah untuk menuju kampung akhirat kami ya Allah. Karena kampung akhirat adalah ma'aduna ya Rahman, tempat kembali kami ya Allah untuk selama-lamanya. Allahumma ya Rabb, tuntunlah para pemimpin kami ya Allah, para tokoh-tokoh kami ya Allah, para khususnya keluarga besar, warga 14 ya Allah. Berilah ya Allah dengan rahmat-Mu. Berilah ya Allah dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kedamaian, kenyamanan dan keharmonisan sebagaimana yang diharapkan oleh para calon-calon tadi ya Allah. Allahumma ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik maqasidana ya Allah. Sampaikan tujuan kami ya Allah. Wa hasil niyatan ya Rahman. Sampaikan juga ya Allah niat kami ya Allah. Wa balik hajatan ya Rahman. Dan sampaikan juga ya Allah maksud atau tujuan kami ya Allah. Wa balik himmatan ya mujibas sa'irin. Terakhir, sampaikanlah ya Allah akan cita-cita kami, cita-cita para calon-calon kami ya Allah. Balik ya Allah, sampaikan ya Allah. Wa hasil semuanya ya Allah. Wa hasil kullahum ya Allah. Sampaikan semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas'aluka ya Allah. Nas'aluka ya Rahman. Nas'aluka ya mujibas sa'ilin. Kami mohon kepadamu Allah, taqabbal doana ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Rahman. Terimalah doa kami ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah idfa' minal bala'i wal waba wa ab'idna ya Allah min kulli fitnati dunya wa dunya kadir. Allahumma ya Allah adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna ya Allah mukhraja sidqin wa ja'alna ya Allah min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Pertolongan akan datang dari Allah dan kemenangan dekat. Sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Billahi taufiq hidayah.
Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Bapak-bapak hadirin dapat menikmati jamuan yang telah kami sediakan. Mungkin bisa dipimpin oleh para calon untuk mengambil makanan dan minuman. Yuk silakan Pak. Menu yang kita sudah siapkan. Pasti ente paling senang nih. Apaan coba tebak lo? Hah? Tas? Tebak lu apa? Kalau Pak Soldat menang, traktir. Kalau saya menang, ini saya ditraktir. Pokoknya makan terus deh. Jadi antibody COVID-nya kuat. Makan. Ini apa ini? Panggil dong, persilahkan tuh. Kita panggil Pak Soldat. Ini apa ini? Kau kayaknya kan tahu. Wih, favorit lo kan? Favorit lo kan? Hah? Tas? Favorit kan? Iya. Oh, tuh sendok. Iya Pak, silakan Pak, silakan. Ibu kurang dulu. 5 masaknya 3. Oh iya 5 bener gitu lah. Gitu aja. Nomor urut ngambilnya satu-satu dulu. Bukan ini dulu yang makan yang calon. Kok RT udah ngambil aja nih? Tunjang gua. Tunjang sampai dulu. Jangan lama-lama lagi, dikasih Tenang aja. Pak Gatot, Bu Yantinya. Ada. Nih sendok. Iya biar Pak. Dua juga nggak dapat. 2, 3 jadi. 3 jadi, ambil. Hah? Nggak tahu kalau nomor apa kita lain. Tadi sudah nih. Oh, nah. Tadi kita Kambing, Bu. udah otomatis asap di. Itu akan nunjang yang ujung sana ya, hati-hati itu ya. Apa itu Bang? Nah, yang namanya nunjang. Oh nunjang ya? Ada nunjang dia ya. Hati-hati nunjang dia. Iya, Gulai tunjang nih Bu. Tunjang ya. Urusan makan itu nggak ada utang. Empuk pokoknya. Siapa duluan? Ya duluan, iya. Memang bisa diatur. Enggak bisa. Bisa diatur. Nggak ada urutannya itu. Ya, utang dulu. Iya. Kita aja Pak Heri nih. Kenyang nggak ya nih? Aduh, Pak Heri, ini ketua malah ini. Hah? Iya. Hah? Lama Bana. Iya. Sampai apa namanya? Kawan lama lagi ya. Ditambut C. Enggak ada lagi tambut. Ada, ditambut ya. Enggak ada. Iukan dan orang lalu kan dan Jawa. Ya, Wak, itu ya. Mantul. Kambiang. Enggak ucok kambiang. Enggak. Kambiang. Iya. Maksudnya ada sate kambing. Enggak, ini aja nih. Kikilnya nambah. Hati-hati ya kena tunjang ya. Talingo. Iya lagi. Ya orang ambil sendok itu nggak boleh. Boleh, ambil dulu.
Ambil sama piring. Ini semua kambing ini. Kambing. Iya kambing. Kambing, tunjang. Oh. Saya udah makan tadi jadi ininya. Makanya tadi saya bilang jangan makan dulu, tapi tuh dikit tadi makan kan? Baru dikit pak. Benar. Udah dimasakin sama nyonya. So, daripada Tapi komplain nggak nanti dimakan. dimarahin enggak? Nanti papa makan di mana nih? Mana yang kecilnya nih. Siapin makan. Yang gede dah. Ayo nih, Ustadz doa. Ustadz doa. Ustadz Edi. Sorry. Ada panglima. Aduh. Dia nanyain amplop. Siapa tadi atur? Kasbon. Asbon. Tunjang nih, aku tahu nih tunjang. Wah, Hendrik kalau Tahu nih tunjang dari mana nih? Ini ketiga kan ya? ini makannya udah bismillah belum tadi nih? Bismillah pak. Ini yang ketiga pak. Lagi dilariin ke rumah sakit. Serem. Hai. Itu Mantap. itu bapak itu makannya di taman itu. Mana? Ini Itu Pak siapa nih? Itu baru pembukaan. Kayaknya ini Pembukaan. ini Ciben ya? Ini pancingan dulu pancingan. Hah? Ciben calon nomor 2. Oh, kira ini Ciben juga kayaknya. Ayo dong, Pak Nasir, ini makan yuk. Hah? Ya mantap. Jadi nggak suka lagi makan tunjang kita nih. Apa? Tunjang. Sementara ini martabak. Ya oke. Udah. Saya baru sampai. Tuh Pak Atian mau nambah masih ada nggak tuh? Aku mau naruh piring. Hahaha.